Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arga Dian Permana, Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SMA Negeri 9 Semarang. LPTK Universitas 11 Maret PPG kategori 2 tahun 2022. Nomor daftar ujian 2022 711411. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat. Mulai pembelajaran hari ini, silahkan Raka untuk memimpin doa. Sebelum mengawali pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Semoga dengan doa kalian bisa mendapatkan keberkahan, kemudian serta kelancaran dalam pembelajaran di hari ini. Baik anak-anak, hari ini siapa yang tidak hadir? Terima kasih. Alhamdulillah telah hadir semua. Sebelum masuk ke dalam sebuah teks prosedur, ada yang tahu kita sebelumnya belajar tentang apa? Baik, silahkan Atar. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang mengkonstruksi informasi berupa pertanyaan-pertanyaan, pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Oke, ya, beri tepuk tangan untuk Atar. Ya, sebelumnya kita sudah belajar tentang mengonstruksi pernyataan-pernyataan umum yang ada di dalam teks prosedur itu, kemudian langkah-langkah yang harus kita gunakan di dalam sebuah teks prosedur itu. Baik, itu adalah pertemuan ya sebelumnya yang sudah kalian pelajari. Nah, kita hari ini akan belajar tentang menganalisis struktur dari teks prosedur. Kita sebagai penduduk Indonesia yang baik harus mempunyai kartu identitas, yaitu KTP. Bagi kamu yang sudah berumur 17 tahun, wajib mempunyai KTP dengan mengumpulkan data fotokopi KK dan akte kelahiran dan meminta surat pengantar serta formulir. Mari ikuti langkahnya. Lalu menyerahkannya ke RT setempat dan meminta surat pengantar serta formulir. Setelah itu ke kantor kelurahan dan menyerahkannya, meminta tanda tangan lurah. Setelah data dikumpulkan, data akan dikirim ke kantor kecamatan. Kemudian proses perekaman, yaitu melakukan entry data, dan perekaman foto. Setelah data terkumpul, data akan dikirim ke dinas. Kemudian setelah sudah jadi, akan dikirim ke kecamatan, kelurahan, RT, dan penduduk. Nah, sebelum Pak Arga menyampaikan materi, ada yang ingin kalian tanyakan? Silahkan. Oh, Randi, silahkan. Apa yang dimaksud dengan teks prosedur itu sendiri, Pak? Oke, apa yang dimaksud dengan teks prosedur itu sendiri? Ada yang tahu? Silahkan. Oh, Nabila. Teks prosedur itu adalah langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan. Oke, ya, dalam sebuah pengertian dari teks prosedur yang ditanyakan oleh Randy,
tadi adalah bagian dari pengertian untuk mengetahui langkah-langkah dan mencapai apa yang diinginkan atau yang dituju. Nah, oke, beri tepuk tangan untuk Randy dan Nabila. Nah, itu merupakan bagian dari pengertian. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan? Oke, Arya, apa ya? Kamu ingin bertanya apa? Apa sih sebuah teks prosedur dan apakah sama struktur teks prosedur dengan struktur teks lainnya? Oke, apakah sama struktur yang ada di dalam sebuah teks prosedur dan teks yang lainnya? Ada yang ingin menjawab? Untuk menjelaskan atau menunjukkan suatu langkah-langkah yang saling berurutan. Baik, terima kasih untuk pertanyaan Arya. Tadi sudah dijawab oleh Adiatma, yaitu tujuan dari teks prosedur itu sendiri, yaitu untuk mengetahui langkah-langkah atau bagaimana cara orang itu untuk mempermudah kita mencapai sebuah tujuan. Oke, beri tepuk tangan untuk keduanya. Ya. Pertanyaan ketiga, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum Pak Arga menyampaikan materi? Bagaimana dengan ciri-ciri teks prosedur? Oke, bagaimana dengan ciri-ciri teks prosedur? Siapa yang menjawab? Oke, Ganjar. Jadi ciri-ciri teks prosedur itu yang pertama bersifat informatif, Ya. yang kedua terdapat langkah-langkah, dan yang ketiga itu terperinci dan faktual. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Saskia dan Ganjar. Ya, di dalam sebuah ciri-ciri itu ada salah satunya bersifat informatif. Yang kedua itu dia bersifat aktual dan faktual. Kemudian yang ketiga itu apa tadi satunya? Ya, berisikan sebuah langkah-langkah. Nah, itu merupakan ciri-ciri. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Saya ingin tanya, apakah sama struktur teks prosedur dengan struktur teks lainnya? Oke, apakah sama struktur teks prosedur dengan struktur lainnya? Silahkan, siapa yang mau jawab? Oke, Rafa. Tidak, dalam teks prosedur terdapat tujuan, material, langkah-langkah, dan kesimpulan. Oke, baik, beri tepuk tangan untuk Nazril dan Rafa. Ya, di dalam sebuah struktur itu ada tujuan, langkah-langkah, kemudian bagian yang terakhir apa tadi, Rafa? Kesimpulan. Nah, itu merupakan bagian dari struktur. Baik, dari pertanyaan kalian, Pak Arga akan memberikan sebuah penguatan yang mana itu bagian dari sebuah materi kita di hari ini. Kita akan belajar tujuannya apa, kemudian materinya bagaimana, itu akan Pak Arga sampaikan di hari ini. Pada bab pertama kita tentang bagaimana cara mempelajari teks prosedur. Tadi kalian sudah bertanya, ada beberapa pertanyaan. Apakah kita benar dari pertanyaan itu? Pak Arga akan memberikan sebuah penguatan untuk bab pertama kita. Baik, di dalam sebuah teks prosedur itu ada beberapa macam langkah-langkah. Kenapa kita itu harus belajar teks prosedur itu itu sangat berguna buat kalian. Bagaimana nantinya ketika kalian akan membuat KTP, SIM atau bagian dari lainnya. Baik, ini ada kalimat dari Nelson Mandela, motivasi buat kalian. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Bagaimana cara kalian bisa tahu bahwa pendidikan itu sangat penting, anak-anak. Nah, di dalam sebuah pendidikan itu bagaikan sebuah senjata, ujung tombak kalian untuk bisa mencapai sebuah cita-cita kalian. Oke, kompetensi dasar di hari ini dia itu mengonstruksi informasi dalam sebuah teks prosedur. Itu yang akan kita pelajari. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi struktur dari teks prosedur. Itu adalah bagian dari pencapaian kalian. Oke. Nah, ini yang paling penting anak-anak, tujuan dari sebuah pembelajaran kalian. Melalui kegiatan pembelajaran dengan mode problem based learning, berbantuan media gambar,
dan pembelajaran tes prosedur, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur dari teks prosedur. Jadi nanti ketika Pak Arga menggunakan media gambar, setidaknya kalian akan tahu, oh ternyata cara pembuatan seperti ini dari gambar ini adalah seperti ini. Jadi kalian bisa paham dengan media gambar itu, nantinya kalian bakal tahu nantinya akan membuat apa. Oke. Nah, ini gambar apa nomor 1, Nak? Oke, gambar KTP. Ada sudah punya KTP di sini? Belum. Oh, Ian. Oke, Ian pasti sudah tahu ya cara pembuatan KTP itu semacam apa. Harus ke pengantar RT, RW dan semacamnya itu. Kemudian gambar nomor 2, SIM. Kalau kalian nggak punya KTP tapi punya SIM, nah itu adalah bagian dari tanda tanya besar. Pasti kalian SIM-nya itu SIM nembak. Ya, itu adalah paket ketika kalian itu membuat sebuah SIM, anak-anak. Kalian punya KTP juga harus punya, baru kalian bisa membuat sebuah SIM. Nah, itu. Nah, ini yang ketiga apa? Buku? Iya, buku tabungan. Sekarang itu ada buku tabungan junior. Kalau nggak salah itu punyanya BRI. Nah, itu ada. Kalau kalian gemar atau rajin menabung, itu pasti kalian sudah punya. Kartunya bagus-bagus. Ya, soalnya Pak Arga punya. Iya, tabungan junior punya, ada. Itu. Nah, oke. Ada yang mau membacakan pengertian dari teks prosedur? Abian. Oke. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan semua hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Oke, terima kasih Abian. Ini adalah dari pengertian dari sebuah teks prosedur, anak-anak. Teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat sesuatu, melakukan sesuatu dengan hal langkah demi langkah dalam mencapai tujuan. Nah, itu merupakan prinsip dasar dari pengertian teks prosedur. Jadi ketika kalian tadi Pak Arga menampilkan sebuah gambar, misalkan di situ ada SIM, ada KTP, ada buku tabungan atau yang lainnya, itu bagaimana cara kalian bisa tahu langkah demi langkah untuk membuat teks prosedur itu sendiri. Nah, ini adalah tadi yang jawab pengertian tentang teks prosedur tadi siapa? Ya, Nabila. Tadi benar secara tidak langsung Nabila sudah menjawab dari pengertian teks prosedur. Kemudian ciri dari teks prosedur. Silakan, siapa yang membaca? Ama? Ya. Ciri teks prosedur yaitu yang pertama berisi langkah-langkah, informatif, terperinci, objektif, menggunakan syarat atau pilihan, dan kalimat jelas, logis, dan singkat. Oke, terima kasih Ama. Ini adalah bagian dari ciri teks prosedur. Berisi langkah-langkah, informatif, terperinci, objektif, menggunakan syarat, kalimat jelas, atau logis. Nah, ini bagian dari sebuah ciri prosedur. Jadi di dalam sebuah ciri prosedur itu ada bagian dari yang paling utama itu adalah langkah-langkah. Orang akan melihat ketika membaca sebuah teks prosedur itu adalah intinya adalah langkah-langkah. Nah, itu bagian dari ciri dari teks prosedur. Nah, ini lanjut dari sebuah struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur, siapa yang membacakan? Intinya saja. Kakak. Intinya saja dari judul gitu. Yang pertama ada judul, Terus yang kedua ada kalimat pengantar, yang ketiga ada bahan dan peralatan, yang keempat ada tahapan proses ditulis secara berurutan. Oke, terima kasih Raka. Ini merupakan bagian dari struktur teks prosedur. Tadi Pak Arga menyampaikan bahwa dari struktur teks prosedur itu sendiri itu berbeda dengan struktur teks lainnya. Ada judul,
Kalimat pengantar itu biasanya berisi tentang pengertian, bahan dan peralatan, tahapan, proses ditulis secara berurutan. Itu merupakan bagian dari langkah-langkah dari sebuah teks prosedur, atau nomor 4 itu tahapan. Nah, itu bagian dari struktur teks prosedur. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Nak? Tidak ada? Baik, untuk menindaklanjuti tujuan pembelajaran kita, Pak Arga akan membagi kelompok kelas 11 MIPA 7 secara heterogen dengan jumlah 5 kelompok. Satu kelompoknya berisi 4 anak. Baik, berarti nanti anak mengambil ini secara acak. Nanti kalian bisa sesuai dengan isi di dalam ini. Misalkan kalian dapat penyair, di situ ada penyair, pembuat karya sastra, misalkan W.S. Rendra atau apapun itu. Kemudian nama-nama wayang, kemudian nama-nama negara, kemudian nama-nama alat tulis. Di sini ada semua. Jadi nanti ketika kalian mendapatkan wayang kayak Arjuna, Rama, Sinta, itu kalian harus berkumpul dengan kelompok kalian. Oke, seperti itu ya, Nak. Dimulai dari sini. Baik, anak-anak sudah ambil semua. Silakan dibaca. Kalian bisa untuk berkumpul dengan kelompoknya secara heterogen. Silakan kalian bisa menempati kelompoknya masing-masing. Nah, baik, sudah menerima semua LKPD-nya? Ya, ketika kalian mendapatkan LKPD itu, silahkan kalian bisa menganalisis strukturnya, bagian dari struktur teks prosedur itu sendiri. Jadi kalian bisa menganalisis mana yang bagian dari judul, mana merupakan bagian dari langkah-langkah, mana bagian dari alat dan bahan, itu bisa kalian analisis. Ya, silakan. Pak Arga kasih waktu 10 menit cukup ya untuk menganalisis itu. Silakan. Baik anak-anak, karena waktunya sudah cukup untuk kalian berdiskusi. Setelah ini ada teman kalian kelompok dari kelompok siapa yang pengen maju kelompoknya? Oke, Abian, kemudian Ganjar itu akan mempresentasikan atau menyajikan sebuah hasil karya. Kalian bisa memperhatikan dan fokus terhadap teman kalian. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Oke, kelompoknya Ganjar dulu ya. Oke, silahkan. Baik, anak-anak, ini kelompoknya Ganjar akan mempresentasikan dari hasil karya mereka. Mereka menganalisis sebuah teks prosedur. Pak Arga juga nggak tahu mereka teks prosedurnya apa. Nanti akan dibacakan oleh mereka. Jadi kita tahu mereka menganalisis tentang teks prosedur yang berjudul apa. Baik, silakan dari Ganjar diperkenalkan dulu, baru mulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
pada kesempatan ini kelompok kami yang beranggotakan saya Benir Priadi dari absen 12. Saya Radidi Atmaka absen 32. Saya Muhammad Rafa Kurnia dari absen 20. Saya Atar Mahindra absen 5. Kami akan mempresentasikan hasil analisis kami terkait struktur teks prosedur. Saya akan mempresentasikan tentang teks prosedur yang telah kami temukan. Teks prosedur ini berjudul Cara Memperkecil Ukuran PDF dengan I Love PDF. Ukuran PDF yang terlalu besar seringkali ditolak oleh server saat mengunggah dokumen. Agar dokumen tetap bisa diunggah, maka diperlukan langkah untuk memperkecil ukurannya. Salah satu dengan situs I Love PDF. Situs ini memiliki tampilan yang sederhana sehingga memudahkan para pengguna itu merupakan bagian dari tujuan. Yang selanjutnya ada bagian langkah-langkah. Yang pertama, buka terlebih dahulu situs ilovepdf.com. Kedua, pilih menu kompres PDF. Ketiga, klik select PDF file untuk mengunggah dokumen PDF yang ingin dikompres ukurannya. Yang keempat, file terunggah dapat memiliki kualitas ukuran yang sesuai kebutuhan. Lalu klik kompres PDF dan tunggu sampai prosesnya selesai. Ketika sudah selesai, Anda akan melihat ukuran akhir dan berapa persentase ukuran dokumen yang terkurangi. Dokumen otomatis akan tersimpan di perangkat komputer. Ya, oke, terima kasih. Kalau Pak Arga dengarkan tadi bagaimana cara mengompres file PDF, benar ya? Bagaimana cara mengompres file PDF ke dalam aplikasi atau menggunakan aplikasi I Love PDF. Nah, ini merupakan bagian dari perangkat atau aplikasi yang memudahkan manusia. Nah, dalam teks prosedur ini pasti sangat berguna untuk kalian yang suka atau masih merasa bingung dalam mengompres file PDF. Oke, adakah pertanyaan untuk kelompoknya Ganjar? Oh, Dian Sani. Kenapa di dalam teks kelompoknya Ganjar tidak ada alat pembahan? Oke, kenapa di dalam sebuah kelompoknya Ganjar tadi itu tidak ada alat dan bahan? Silahkan. Karena teks prosedur yang kami temukan ini bukan merupakan teks prosedur tentang membuat makanan atau membuat sesuatu. Jadi tidak ada alat dan bahan. Oke, beri tepuk tangan. Ya. Kenapa di kelompoknya Ganjar tidak ada alat dan bahan? Tadi kelompoknya Ganjar menjawab bahwa teks yang mereka temukan itu bukan bagian dari teks cara pembuatan misalkan makanan. Kalau mereka menemukan sebuah cara pembuatan makanan, pasti ada alat dan bahan. Contoh lain yang ada alat dan bahan itu misalkan kalian membuat teks prosedur dengan konstruksi, artinya bahan bangunan atau apapun itu. Oke, baik. Kalau kelompoknya Ganjar misalkan, apakah contoh yang lain lagi, misalkan kalian disuruh cari teks prosedur. Kalau kalian disuruh membuat teks prosedur, kalau ada alat dan bahannya, kalian ingin membuat apa? Memasak nasi goreng. Oke. Teks cara memasak nasi goreng. Oke, pasti di situ ada alat dan bahannya juga ya. Ada langkah-langkahnya, pasti juga ada takarannya. Itu lengkap cara pembuatan nasi goreng. Oke, sudah ada yang mau ditanyakan lagi? Belum ada? Oke, kalau tidak ada silakan kembali ke tempat, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Ganjar. Oke, ada yang ingin maju lagi tadi? Kelompoknya siapa? Oke, Abian, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis struktur
teks prosedur kami. Perkenalkan, nama saya Apian Cahyawiki dari absen 1. Saya Nazila Maulana, absen 28. Nama saya Maura Polopain dari absen 26. Saya Sylvia Putri Larissa, nomor absen 30. Ya, teks prosedur yang kita presentasikan kali ini adalah cara scan QR code dari aplikasi Peduli Lindungi. Prosedur yang pertama yaitu judul, buktinya cara scan QR code dari aplikasi Peduli Lindungi. Yang kedua, ada pernyataan umum atau tujuan. Buktinya, sertifikat vaksinasi COVID-19 ini telah tersedia di aplikasi Peduli Lindungi. Sertifikat tersebut juga menjadi syarat untuk beberapa kegiatan selama pandemi, seperti masuk mall. Berikut cara scan QR code dari aplikasi Peduli Lindungi. Struktur yang ketiga ada langkah-langkah. Buktinya ada yang pertama, buka aplikasi Peduli Lindungi dan login. Kedua, dari menu utama, pilih scan QR code di lokasi tujuan Anda. Yang ketiga, scan QR code yang tersedia di lokasi pintu masuk mall. Yang keempat, tunjukkan hasil QR code kepada petugas atau satpam mall. Kelima, jika muncul warna hijau, berarti Anda boleh masuk mall. Jika warna kuning, petugas akan melakukan verifikasi ulang. Jika warna merah, Anda tidak boleh masuk mall. Sekian dari kelompok kami. Apa ada yang ingin ditanyakan? Oke, ada yang ingin ditanyakan dari kelompoknya Abian, ya. Rian, silakan. Kenapa kita harus bisa menggunakan aplikasi Peduli Lindungi? Oke, kenapa kita harus bisa untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi? Karena syarat penting untuk masuk ke tempat umum seperti mall, supermarket, tempat wisata, rumah sakit, dan lain-lain. Oke, nah itu merupakan bagian dari syarat untuk memasuki sebuah tempat umum anak-anak. Jadi di dalam sebuah Peduli Lindungi itu adalah bagian dari syarat utama untuk masuk ke dalam sebuah tempat umum. Nah, apakah ada syarat lain ketika kita masuk ke dalam tempat umum? Menggunakan masker juga, Pak. Lalu Melakukan menggunakan masker pas masuk. Oh ya, menggunakan sebuah masker. Apakah kita harus vaksin dulu? Iya, karena di dalam lindungnya kan ada bukti kalau kita sudah vaksin, jadi kita bisa masuk. Ya. Oke. Nah, anak-anak, oke, itu merupakan bagian dari presentasi kelompok Abian. Oke, beri tepuk tangan. Nah. Oke, itu bagian dari kelompok Abian dalam mempresentasikan bagaimana kita menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Oke, baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Baik anak-anak, tadi sudah ada beberapa kelompok yang maju untuk menyajikan hasil karya. Baik, silakan kalian kembali ke tempat posisi semula. Kita akan merefleksi atau menyimpulkan pembelajaran kita di hari ini. Ya, silakan. Baik anak-anak, kita sudah di penghujung kegiatan pembelajaran kita. Kita sudah bagaimana cara kita mengetahui pembelajaran kita, pengertian dari teks prosedur sampai kita bisa berdiskusi dengan kelompok kalian dan kalian bisa untuk menyajikan sebuah hasil karya. Baik, untuk akhir pembelajaran ini siapa yang mau menyimpulkan dari pembelajaran kita? Oke, Stasia, silakan bisa menyimpulkan pembelajaran kita di hari ini. Ya, Stasia. Jadi, melalui kegiatan pembelajaran dengan model problem based learning berbantuan media gambar dari pembelajaran teks prosedur, jadi peserta didik mampu mengidentifikasikan struktur teks prosedur dengan tepat. Oke, ya. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk Stasia. Oke. Ya, itu tadi adalah bagian dari kesimpulan pembelajaran kita. Jadi, Pak Arga akan memberikan sebuah penguatan yang mana dalam pembelajaran model problem based learning dengan media berbantuan gambar, kita mampu menganalisis sebuah struktur teks prosedur. Nah, untuk tindak lanjut, kalian di rumah kalian bisa mencari satu teks prosedur utuh
untuk kalian analisis strukturnya. Nah, pastikan di situ kalau tadi kan belum ada salah satu belum ada alat dan bahan. Pastikan kalian mencari struktur teks prosedur secara kompleks, artinya itu lengkap. Dari judul, penjelasan, alat dan bahan, langkah-langkah sampai dia mampu memberikan kesimpulan. Nah, itu merupakan bagian dari tindak lanjut kalian di rumah. Baik, Pak Arga, akhiri untuk pembelajaran kita di hari ini. Anak-anak bisa untuk mengerjakan dengan baik, dan pertemuan selanjutnya kita akan bahas dari hasil kalian. Itu merupakan bagian dari tugas individu buat kalian. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Kita akan melaksanakan jargon dari Semalang Jawara. Kalau Pak Arga bilang Semalang, jawabnya Jawara. Oke. Semalang Jawara. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.